Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM H54012414041 dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai regresi linear sederhana atau biasa yang disebut dengan RLS. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu apa itu regresi linear sederhana, yaitu metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan linear antara satu variabel bebas yaitu X dengan satu variabel terikat yaitu Y, lalu menyatakannya dalam bentuk persamaan. Nah, kenapa kita menggunakan RLS ini? Yaitu untuk mengetahui apakah X ini memengaruhi Y, lalu yang kedua untuk mengukur seberapa besar pengaruh X terhadap Y, lalu yang ketiga untuk membuat prediksi Y berdasarkan nilai X-nya. Nah, siapa yang menggunakan RLS ini? Yaitu peneliti, mahasiswa, dosen, ekonom, pemerintah, maupun perusahaan. Intinya, siapapun yang perlu menganalisis hubungan dua variabel. Nah, kapan digunakannya? Nah, RLS ini digunakan saat ada dugaan hubungan garis lurus atau linear antara variabel. Lalu saat data kuantitatif itu sudah tersedia. Dan di mana saja digunakannya? Nah, RLS biasanya digunakan dalam lingkup ekonomi, yaitu pendapatan atau X memengaruhi konsumsi atau Y. Lalu yang kedua, dalam lingkup pendidikan, di mana jam belajar atau X itu memengaruhi nilai ujian. Nah, lalu yang ketiga, bisnis, biaya iklan atau X memengaruhi penjualan atau Y. Lalu yang terakhir, kesehatan, pola olahraga. Jadi seberapa besar olahraga itu memengaruhi terhadap berat badannya. Lalu yang terakhir, bagaimana untuk menggunakan persamaan dari RLS itu sendiri, yaitu dengan persamaan Y sama dengan alpha ditambah beta X, dimana alpha itu ialah konstanta nilai Y saat X-nya itu sama dengan 0, lalu beta sama dengan koefisien regresi atau seberapa besar perubahan Y kalau X naik 1. Nah, untuk penggunaan RLS ini biasanya datanya itu dimasukkan terlebih dahulu, dihitung dengan metode OLS, lalu hasilnya itu dipakai untuk analisis dan prediksi. Nah, mungkin di sini kita langsung aja untuk mengaplikasikan regresi linear sederhana menggunakan aplikasi eViews. Nah, nanti diklik akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik aja yang create a new eViews, lalu kita isi start date-nya sesuai data yang kita punya. Nah, di sini data yang aku punya itu dari tahun 2005 sampai 2015. Jadi kita isi start date-nya itu dengan 2005, lalu end date-nya itu tahun 2015. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik aja quick MPT group. Nah, dan akan muncul kolom data tahun dari 2005 sampai 2015 seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita harus masukin data yang udah kita buat itu ke dalam eViews. Nah, di sini aku udah buat datanya di Excel, jadi tinggal aku blok, lalu aku copy. Nah, setelahnya aku pindahkan ke eViews, di paste. Dan jangan lupa kita paste datanya itu di atas kolom tahunnya itu. Karena di atas kolom tahunnya itu kan ada variabel Y dan X. Nah, kita ganti aja yang ser tadi itu jadi Y dan X, seperti itu. Lalu kita klik yes dua-duanya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, ya kita ctrl aja si Y, X-nya, lalu kita klik kanan, pilih open as a question, dan yap, kita ganti posisi dari persamaan tersebut menjadi Y, C, X. Jadi konstantanya itu ada di tengah-tengah di antara kedua variabel tersebut. Kita klik OK. Nah, muncul output kita seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lihat dari tes statistika terlebih dahulu, yaitu bernilai 49,9 sekian, yang artinya setiap X sama dengan 0, maka konstantanya akan bernilai positif. Variabel X-nya sendiri itu bernilai positif juga. Next, ke probabilitasnya itu bernilai 0,000, jauh di bawah 0,05, yang artinya X itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Y. Selanjutnya, F statistik di sini bernilai sangat besar dan positif, yaitu 344,16 sekian.
yang artinya sangat tidak mungkin untuk bernilai negatif. Lalu R square-nya itu mencapai 0,97, sekian jika dipersentase menjadi 97,45%, yaitu nilai yang sangat tinggi. Sisanya 2,55% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu selanjutnya kita klik representation dan muncullah persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 53,01 sekian ditambah 4,32 sekian X. Artinya, jika variabel X bernilai 0, maka nilai Y diperkirakan adalah 53,01 sekian. Lalu, setiap kenaikan 1 unit pada variabel X, maka nilai Y akan naik sebesar 4,32 sekian unit. Kesimpulannya, model ini menunjukkan bahwa X memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Y. Semakin besar X, semakin besar pula Y.